Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ulia, NIM 20042247, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 11 statistik sosial mengenai analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, analisis regresi berganda tersebut bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Sedangkan uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel secara simultan atau X terhadap variabel Y. Selanjutnya, berikut adalah data yang akan saya analisis regresi bergandanya menggunakan SPSS. Kita buka aplikasi SPSS-nya dahulu. Nah, pada variabel view-nya, pada bagian menu kita sesuaikan dengan data kita, yaitu ada yang pertama X1, lalu X2, dan yang ketiga yaitu Y. Pada labelnya kita sesuaikan juga dengan data kita, yaitu ada motivasi, minat, dan prestasi. Ada motivasi, minat, lalu prestasi. Nah, setelah ini kita pindahkan data yang sudah kita buat di Excel tadi ke SPSS-nya. Kita letakkan di data view. Lalu jika sudah, selanjutnya kita klik menu analysis, lalu regression, dan setelah itu selanjutnya kita klik menu analysis, lalu kita buka menu regression, lalu kita pergi ke linear. Dan di sini motivasinya akan saya pindahkan ke dependen. Lalu minat dan prestasi ini akan saya pindahkan ke independen. Nice. Selanjutnya kita klik menu analysis, lalu kita pergi ke regression, lalu kita ambil menu linear, lalu motivasinya kita pindahkan ke dependen, lalu minat dan prestasinya kita pindahkan ke independen. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, di sini telah muncul data-data hasil dari regresinya. Nah, di sini telah selesai analisis regresinya dengan ditandai dengan tulisan regression. Maka kita sekarang hanya akan menginterpretasikan apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y.
Perumusan hipotesisnya yaitu terdapat H1, H2, H3, lalu tingkat kepercayaannya 95% atau sama dengan 0,05. Selanjutnya kita akan mengacu pada dasar pengambilan keputusan, yaitu ada uji T, uji F, ada uji T dan uji F. Maka kita buka data kita tadi. Untuk perumusan hipotesis, H1 sama dengan terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi atau Y. Sedangkan H2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi atau Y. Lalu H3-nya terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi atau Y. Tingkat kepercayaan 95%, A sama dengan 0,05. Selanjutnya dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu uji T. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,5, maka atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Namun jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. T tabel sama dengan T A2 dibagi N dikurang K dikurang 1 sama dengan T 0,025 dibagi 9 sama dengan 2,262. Kita lihat pada data kita. Selanjutnya pada pengujian hipotesis ketiga, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F hitung 29,978 lebih besar dari F tabel 4,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Pada koefisien ini kita berfokus pada model summary. Nah, berdasarkan data model summary kita, diketahui nilai R square sebesar 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Nah, berdasarkan data kita diketahui nilai R square sebesar 0,811. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 81,1%. Nah, berdasarkan data model summary-nya, kita ketahui nilai R square sebesar 658. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 65,8%. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai analisis regresi berganda yang terdapat uji T dan uji F. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf.
Wassalamu.